bareng ya Bapak Ibu. Sebenarnya ini juga adalah berbagi hasil belajar ya, hasil belajar saya sendiri sejauh ini dalam pemahaman mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Jika misalkan ada perbedaan pendapat ataupun hal yang lainnya, silahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan di diskusi pada kegiatan hari ini, karena insya Allah saya terbuka sekali terhadap masukan ataupun saran yang dari Bapak Ibu sekalian. Nah, pada pemaparan kali ini saya akan berbagi mengenai asesmen dalam pembelajaran kurikulum Merdeka. Tadi saya sudah mendengar dari Pak K3S juga ya, banyak kebingungan ternyata evaluasi penilaian itu seperti apa. Nah, silahkan Bapak Ibu ya dikeluarkan rasa penasarannya, kita diskusikan bersama. Bukan berarti saya ini sudah menjadi taraf seperti ahli gitu ya, tapi kita di sini kan belajar bareng-bareng, berbagi bagaimana solusi atau diskusi yang penyamaan persepsi nanti yang akan kita ambil seperti itu. Next, Bu. Jadi keluarkan rasa penasaran Bapak Ibu ya dalam kegiatan diskusi di komunitas studi belajar Kota Waringin ini, agar ketemu gitu strategi atau langkah yang akan dilakukan. Apalagi Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi ini, tadi menyapa sudah ya. Bagaimanakah perasaan Bapak Ibu saat ini? Ini ada poin 1, sangat bahagia dari nomor 2 atau nomor 3. Silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan atau menggunakan fitur-fitur yang ada di Gimit ini Bapak Ibu ya. Ada fitur raise hand, gambar tangan yang ada di, kalau pakai HP itu ada gambar titik 3, terus ada pesan dalam panggilan Bapak Ibu. Silahkan di kolom chat ya kalau misalkan masih agak ragu gitu ya untuk menyampaikan apa pendapatnya. Silahkan di kolom chat Bapak Ibu, saya tunggu ya. Bapak Ibu berada di posisi mana ini perasaan hari ini? Apakah matanya lelah? Itu ada nomor 3 ya. Apakah merasa senang karena bisa bertemu dengan guru-guru di sekecamatan Kota Waringin dengan dukungan dari Bapak Pengawas juga dari K3S. Juga ini ada jempolnya juga nih di kolom chat Bapak Ibu, silahkan. Oh, ada yang sedang 2 ya, alhamdulillah ya. Yanti, Widiati, silahkan yang lainnya. Perasaan saya hari ini lelah habis, malah nilai luar biasa sekali ya Ibu Novi. Walaupun dengan keadaan lelah, kita tetap semangat ya untuk belajar bareng-bareng. Karena di sini sebagai wadahnya gitu ya untuk belajar bareng-bareng, berdiskusi. Nah, terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung mengungkapkan pendapat dengan fitur raise hand-nya, ataupun Bapak Ibu bisa menggunakan kolom chat. Nanti kalau misalkan ada sesuatu yang berbeda atau misalkan ini kita diskusikan bareng-bareng ya. Terima kasih Bapak Ibu ya atas keaktifannya. Oh, ini Ibu Siti. Ya, silahkan Ibu Siti untuk open mic. Aku kepencet nih raise hand-nya. Ibu Siti apa ini? Silahkan mau open mic atau kepencet sepertinya ya. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada ya di Gimit ini. Next Bu. Oke. Walaupun tadi ya ada yang merasa lelah mengolah nilai, tapi tetap semangat hadir di komunitas belajar ini. Mari Bapak Ibu kita hadir seutuhnya, lepaskan dulu beban-beban yang, tinggalkan dulu tugas-tugas yang ada, kita diskusi ya, keluarkan gitu rasa penasaran, rasa keponya, bingungnya itu di mana gitu. Kita belajar bareng-bareng, tenangkan hati Bapak Ibu dan pikiran, berdamai sejenak
semua beban gitu untuk hadir seutuhnya di ruangan belajar virtual. Intinya bersyukur kita masih tetap diberikan kesempatan ya kesehatan bisa berkumpul di ruang virtual ini. Next. Oke, terima kasih. Lanjutkan. Ini nih Bapak Ibu ya, kesepakatan belajar kita hari ini. Ada yang mau membantu membacakan? Biar kita aktif nih Bapak Ibu ya. Biasanya nih ada kalau fitur open mic tuh kalau dibuka itu agak gimana gitu ya. Hanya membacakan saja, ada yang mau membantu atau bagaimana? Silahkan. Jadi kita pemanasan dulu nih Bapak Ibu ya. Biar diskusinya tuh interaktif. Jadi Bu Novi silakan mau berpartisipasi pemanasan nih. Kesepakatan belajar. Silakan. Dibacakan aja kan Bu El? Iya, dibacakan saja Bu. Oke. Kesepakatan belajar kita pada pertemuan hari ini adalah 1. Membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya dan berbagi pengalaman. 2. Semua peserta membuka video. Bila terkendala jaringan, peserta boleh menutup video. 3. Tekan ikon raise hand bila hendak bertanya dan silakan berbicara setelah dipersilahkan. 4. Semua peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi. Apabila sudah mendapatkan kesempatan bertanya dan berbagi pengalaman, maka berikan kesempatan yang sama bagi yang belum bertanya atau berbagi cerita. 5. Chatbox digunakan sebagai media bertanya dan berbagi pendapat dan pengalaman. 6. Menjaga ketenangan ruang virtual dengan selalu memonitor mikrofon dan video agar proses pembelajaran menjadi kondusif dan bermakna. 7. Konsisten dengan waktu saat mempresentasikan ide, bertanya, dan berbagi pengalaman. Terima kasih. Terima kasih Bu Novi atas partisipasinya ya. Betul sekali kesepakatan belajar kita hari ini Bapak Ibu, intinya kita berpikiran terbuka ya. Perbedaan pendapat itu tidak jadi masalah. Kita diskusikan gitu. Apa sih kebingungan atau yang masih tanda tanya, sebenarnya saya juga masih banyak tanda tanya Bapak Ibu ya. Jadi perlu belajar lagi sebenarnya. Nah, ini saya coba berbagi apa yang telah saya pelajari selama mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Tentunya ini yang materi yang pertama adalah asesmen. Next Bu, silahkan. Ibu moderator punten mohon. Nah ini berawal dari Merdeka gitu ya. Ini menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, karena stigma yang ada di luar, wah merdeka itu seperti apa, merdeka itu bebas gitu ya. Justru merdeka itu bukan hanya terlepas dari perintah, justru merdeka ini adalah kita juga harus bisa gitu, kuat untuk memerintah diri sendiri, memanage waktu, tugas kita, tupoksi kita di sekolah maupun di rumah seperti itu. Jadi dari kesepakatan belajar juga ya, seperti yang saya alami ketika bukan sekarang merdeka berarti kita bebas ngomong apa aja, bukan berarti seperti itu ya Bapak Ibu. Merdeka itu kita bebas gitu ya, tapi terbatas bebas mengungkapkan pendapat, tapi tetap ada batasan kita, ada atasan kita, loyalitas itu dipertanyakan seperti itu. Next, secara garis besarnya ya, jadi next aja Bu, nggak usah itu. Oke. Nah Bapak Ibu, ini sebelum kita masuk ke materi yang intinya,
Saya ingin tahu dulu sejauh mana nih Bapak Ibu mengenal asesmen. Nah, silakan ketik di kolom chat ya Bapak Ibu. Intinya kita belajar bareng-bareng, jadi jangan takut salah. Kita yang penting melangkah, berproses untuk menjadi lebih baik, terus belajar. Kan menjadi guru itu bukan berarti kita berhenti belajar ya, tapi justru jadi guru itu harus terus belajar sejauh mana. Tapi kan belajar itu kan butuh proses ya. Kita itu di implementasi kurikulum Merdeka itu udah hampir 2 tahun, tidak langsung kita harus bisa langsung memahami semuanya kan. Kita juga perlu proses ya Bapak Ibu. Kalau misalkan ibarat sebuah tangga atau misalkan lompatan dari angka 1 ke 100, kita kan nggak bisa langsung 1 sampai 100 gitu langsung paham semuanya. Semuanya berproses. Mari Bapak Ibu untuk aktif di kegiatan diskusi hari ini. Jika ya Bapak Ibu ketik angka 1 ya di kolom chat. Kalau Bapak Ibu ada yang masih bingung kolom chatnya di mana, kalau di HP itu kan terbatas ya. Ada titik 3, terus ada pesan Bapak Ibu dalam panggilan di sananya. Silakan diketikkan angka 1 atau 2-nya. Jika tidak, ketik angka 2. Ya, ini bukan soal salah dan benar Bapak Ibu ya. Jadi saya ingin tahu sejauh mana sih, karena kan kita harus tahu dulu untuk mencapai tujuan hari ini mengenai asesmen. Kita kan harus tahu start awalnya di mana. Mungkinkah ada yang sudah sampai tujuan sebelum kita start awal juga gitu kan, kemungkinan ada gitu, ada seperti itu. Nah, ini nomor 1, asesmen merupakan tes atau ujian di sekolah. Bapak Ibu silahkan setuju atau tidak dengan pernyataan nomor 1 tersebut. Nah, ya atau tidak, silahkan. Kalau setuju berarti ya, ketik angka 1. Kalau tidak berarti ketik angka 2. Ini ada 4 pertanyaan, pernyataan, mohon maaf. Ada 4 pernyataan. Nomor 1, asesmen merupakan tes atau ujian di sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu itu setuju nggak sih? Ya, asesmen itu seperti itu. Silakan Bapak Ibu ketik di kolom chat. Jangan takut salah, tidak akan dinilai Bapak Ibu ya. Kita ini di sini belajar bareng-bareng loh ya. Nomor 2-nya, asesmen sebagai alat untuk memberikan penilaian akhir. Oke, ini ada yang masuk. Apa ya? Terus pada siswa nomor 3-nya, asesmen berorientasi pada hasil belajar siswa. Silakan. Nah, sudah ada yang mulai menjawab ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada yang menjawab 2. Pertanyaannya boleh di ini aja. 1 dulu, nomor 1 dulu Bapak Ibu. Ya, asesmen merupakan tes atau ujian siswa. Ada tandanya ya, nomor 1. Misalkan Bapak Ibu nomor 1, 1, 1, nomor 2, 1, nomor 3, 1, nomor 4, 1, silakan. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Asesmen sebagai alat untuk memberikan penilaian akhir pada siswa. 3, asesmen berorientasi pada hasil belajar siswa. 4, hanya guru yang sepenuhnya dapat melakukan asesmen. Jadi sebenarnya begini Bapak Ibu, dari poin nomor 1 ya, asesmen itu kan identiknya asesmen nasional gitu ya, yang kelas 5 itu dilakukan. Nah ini apakah hanya berbentuk tes? Nah, asesmen di sini yang sering Bapak Ibu dengar itu ada formatif, ada sumatif, gitu, ada diagnostik. Sih yang mana sih sebenarnya? Memang Bapak Ibu ya, di asesmen itu bukan hanya tes atau ujian di sekolah. Jadi asesmen itu merupakan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Jadi ibarat itu dokter kita itu Bapak Ibu. Jadi sebelum memberikan obat, sebelum memberikan pelayanan gitu Bapak Ibu, kita harus tahu kan, mendiagnosa dulu keluhannya apa, sejauh mana gitu, titik awal berangkatnya dari mana. Meskipun tujuannya sama, tujuan pembelajarannya, tapi itu kemampuan anak pasti akan berbeda. Itu secara garis besar. Yang kedua, asesmen sebagai alat untuk memberikan penilaian akhir pada siswa. Asesmen sebagai alat untuk memberikan penilaian akhir pada siswa memang bukan seperti ini. Jadi bedanya dengan kurikulum sebelumnya. Jadi di kurikulum Merdeka ini, jadi si asesmen ini harus dari awal Bapak Ibu ya, harus dari awal selama proses dan akhir. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, nanti kita bahas lebih detail lagi.
Nomor 3-nya, asesmen berorientasi pada hasil belajar siswa. Memang pada akhirnya kita kan harus membuat rapor untuk siswa. Tapi di kurikulum Merdeka ini justru yang dilihat adalah upaya sejauh mana nih upaya guru untuk memfasilitasi peserta didik gitu ya. Jadi kan kalau dulu itu kita remedialnya itu di UTS atau misalkan di akhir gitu ya Bapak Ibu. Nah di kurikulum Merdeka ini bagusnya dari sejak awal juga ditentukan, oh ini dia kemungkinan setelah diidentifikasi muridnya itu berada di titik mana gitu. Kalau ibarat sebuah perjalanan itu titik startnya itu pasti berbeda-beda tapi mempunyai tujuan yang sama seperti itu. Hanya guru yang sepenuhnya dapat melakukan asesmen. Ini yang keempat ini salah ya Bapak Ibu karena justru guru bukan hanya guru sebenarnya kan ada penilaian diri. Ini semacam ada ya kurikulum 13 ada juga memang betul Bapak Ibu. Jadi ini adalah kombinasi. Jadi penyempurnaan kembali lah intinya. Ada penilaian diri, ada penilaian antar teman. Kapan dilaksanakannya? Mari kita lihat Bapak Ibu. Silakan next. Iya, terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu ya. Asesmen adalah sekumpulan kegiatan yang melibatkan pengumpulan dan analisis informasi tentang kinerja murid dan dirancang untuk menginformasikan, mengidentifikasi apa yang murid ketahui. Jadi intinya mengidentifikasi kebutuhan dulu start awalnya di mana gitu ya. Nah, sudah sejauh apa yang murid ketahui dan pahami, apakah sudah sampai sana? Apa hanya memahami konsep saja mengerjakan soal? Nah, pada kurikulum Merdeka ini bukan hanya sampai sana saja Bapak Ibu. Tidak cukup hanya murid paham, mengetahui suatu materi, tapi apa yang dapat dilakukan? Apa sih dengan materi itu kontekstualisasinya seperti apa? Dan terus kalau rasanya seperti apa kalau misalkan kita menemukan hal yang berbeda misalkan gitu. Jadi sejauh itu gitu ya Bapak Ibu asesmen di dalam kurikulum Merdeka ini. Jadi bukan hanya di dalam kelas, jadi sejauh mana mereka nanti kan jadi sebenarnya sekolah itu bukan hanya untuk ujian, tapi justru sekolah itu untuk mereka menghadapi kehidupannya nanti kelak. Tapi saya yakin itu yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru di Kecamatan Kota Waringin ini sudah gitu ya, sudah sampai sana. Mungkin belum menyadari saja bahwa upaya yang kita lakukan itu memang harus seperti itu atau memang harus sampai sana. Next, Bu. Oke, nah ini bagaimana mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Nah ini sebenarnya banyak cara Bapak Ibu ya. Instrumen banyak cara. Nah, kalau yang saya alami karena kita ini muridnya di Kota Waringin ya terutama di Gugus 4 ini banyak ya saya mencari alternatif yang dapat dengan sesuai kondisi dengan murid yang banyak itu seperti apa. Nah ini dengan mengamati perilaku, jadi kita membuat jurnal nih bisa ya setiap proses pembelajaran gitu ya, mengidentifikasi pengetahuan awal, terus mereview atau melakukan refleksi apa sih yang sudah baik hari ini anak-anak. Jadi di kurikulum Merdeka itu anak itu lebih ditingkatkan pendapatnya, jadi bukan hanya satu arah dari guru gitu ya. Materi tabula rasa kan kalau dulu tuh harus guru teh tulis ini yang baik bagi kamu, ini yang salah gitu bagi kamu. Padahal teori tabula rasa itu justru anak itu sudah ada kodratnya gitu, sudah ada garisnya, tinggal kita menebalkan yang baik dan menyamarkan yang buruknya gitu. Jadi jangan sampai diulang-ulang. Karena di kurikulum Merdeka ini harus berfokus pada kekuatan, termasuk di kelas juga itu kebanyakan pasti ya kalau menulis pelanggaran itu biasanya ada abdi oge kapungkur gitu ya Bapak Ibu. Ini pelanggaran hari ini dilakukan oleh siswa.
Nah, di kurikulum Merdeka ini baiknya itu Bapak Ibu tidak gitu ya. Baik itu ada justru buku kekuatan murid. Jadi ketika kita pembagian rapot, inilah yang hal positif yang dilakukan oleh anak Bapak Ibu selama semester ini gitu. Dan bahkan sampai yang kecil seperti itu. Bicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya, juga menggunakan berbagai penilaian-penilaian formatif diagnostik sumatif. Next, Bu. Oh iya Bu, mohon maaf ini saya menjeda sebentar ya Bu Ella, waktunya hanya 3 menit lagi. Oke, kita lanjut Bu. Saya percepat ya. Oke, nah ini perubahan paradigma asesmen ya Bapak Ibu. Kapan sih asesmen itu ada 3 Bapak Ibu, sebenarnya ada 2 yang pokoknya itu formatif dan sumatif. Nah ini dulu ini untuk sebagai perbandingan ya Bapak Ibu, dulu itu guru kebanyakan sumatifnya justru yang dilaksanakan di sekolahnya. Terus ini yang menjadi proses pembelajarannya itu mulai berkurang. Diagnostiknya yang sedikit. Ini sebenarnya yang warna biru ini juga sama formatif Bapak Ibu, tapi ini biasanya yang saya lakukan ini adalah diagnostik. Nah, diharapkan untuk kurikulum yang kurikulum mereka ini justru diagnostiknya yang diperbesar Bapak Ibu, yang diperbanyak. Kita harus tahu detail sedetail mungkin keadaan murid kita. Gitu ya. Yang paling banyaknya itu prosesnya juga diperbanyak, dan yang terakhir adalah sumatif itu sebagai kecil, sebagian kecilnya justru. Apakah masih ada sumatif? Masih ada boleh ya. Ada beberapa sekolah yang memang melaksanakan sumatif juga tidak apa-apa gitu ya. Jadi untuk membedakan ya ketiga ini Bapak Ibu, asesmen ini sebenarnya kalau melihat bahasa ini memang pusing Bapak Ibu ya. Saya juga pertama kali mempelajari ini memang agak bingung sebagai proses pembelajaran. Asesmen untuk proses pembelajaran formatif juga. Terus yang keduanya asesmen pada akhir proses pembelajaran. Nah ini kalau yang pada akhir proses pembelajaran ini adalah sumatif yang sering Bapak Ibu lakukan, tapi ini porsinya Bapak Ibu ya, ini sedikit karena ini sebagai pembuktian apakah murid itu sudah sampai tidak pada tujuannya, apakah tujuannya tercapai tidak, kalau belum baru sampai mana gitu ya. Yang penting ada upaya kita untuk murid itu supaya melangkah gitu, tidak berada di tempat gitu seperti itu. Nah ini kalau yang asesmen untuk proses pembelajaran ini kan termasuk formatif. Nah ini juga yang menjadi kebingungan saya awal-awal Bapak Ibu ya. Ini formatifnya dinilai gitu ya, kalau di akhir tidak dimasukkan gitu ya. Sebenarnya Bapak Ibu untuk proses pembelajaran ini, jadi ibarat begini Bapak Ibu. Kalau misalkan ada sebuah materi, kita kan latihan ya, perlu latihan dulu gitu sebelum dites. Kalau diibaratkan ke lomba, apakah kalau sedang latihan itu dinilai tidak? Fair tidak kalau kita nilai itu sebenarnya ya? Apakah kita sedang latihan itu fair dinilai tidak? Untuk dinilai tidak? Itu kan anak juga namanya juga belajar gitu ya, masa ada nilainya gitu. Tapi kemungkinan di proses pembelajaran ini yang dinilainya adalah proses pembelajarannya. Apakah tapi meskipun ini proses latihan di proses asesmen untuk proses pembelajaran ini, tapi bisa memberikan gambaran ke kita perilakunya gitu ya, penilaian dirinya, penilaian temannya, terus sejauh mana kalau dalam sebuah perjalanan ini ya asesmen untuk proses pembelajaran ibarat kita kalau mau mencapai tujuan ke suatu daerah nih, di perjalanan kita itu kan harus dicek dulu bensinnya apakah habis atau tidak, terus kalau misalkan memakai Google Map apakah sudah benar di jalurnya, apakah kita atau salah jalan gitu. Jadi di kurikulum Merdeka ini tidak di akhir itu di medianya, justru sejauh mana kita meluruskan jalan yang sudah salah itu gitu. Seperti itu. Jadi dari tengah juga harus sudah ada gitu upaya-upaya guru untuk memfasilitasi murid yang belum memahami gitu.
Kalau yang asesmen sebagai proses pembelajaran ini formatif, tapi saya biasanya ini diagnostik Bapak Ibu. Jadi sebelum tahun ajaran dimulai ini melakukan asesmen diagnostik biar tahu gitu profilnya sebagai sejauh mana gitu keadaan belajar di rumahnya, siapa yang menjadi teman belajar, kemampuan awalnya ya kalau kelas 1 mengenal hurufnya. Next Bu, aduh 3 menit lagi ya. Intinya itu sebenarnya ya Bapak Ibu asesmen itu. Jadi apa kan atau tahun ajaran awal ini ya asesmen diagnostik gitu ya. Asesmen diagnostik dulu. Nah, ini asesmen formatif dan sumatif ini sebenarnya yang direkomendasikan gitu ya Bapak Ibu untuk di kelas-kelas kurikulum merdeka ini banyaknya itu diskusi kelas, produk, jadi presentasi. Jadi anak-anak itu biar komunikasinya bagus, terus drama jadi bermain peran. Jadi tidak harus ada akademik saja gitu ya. Yang dinilainya tes-tesan juga gitu. Next Bu, karena waktunya. Oh ini yang barusan ya. Ini mengolah hasil asesmen, intinya next saja ini untuk nilai rapot nanti akan dibahas oleh Bu Meli ya. Nah ini Bapak Ibu ya asesmen diagnostik. Apa sih yang dilakukan di awal tahun ajaran sebelum kita melaksanakan kurikulum mereka yaitu asesmen diagnostik. Apa saja yang ada di dalamnya? Jadi tadi asesmen diagnostik ini seperti apa itu sebagai dokter Bapak Ibu ya. Jadi kita harus mendiagnosa bagaimana sih keadaan gitu, keadaan murid kita pada tahun ajaran baru ini. Next Bu, silahkan. Oke, nah ini tujuan asesmen diagnostik itu ada non-kognitif dan kognitif. Nah, ketika dihadapkan kedua pilihan ini, memang bingung ya Bapak Ibu, apa sih yang harus kita lakukan? Kalau saya di aturan di awal tahun ajaran itu fokus ke non-kognitif dulu Bapak Ibu. Non-kognitif dulu, meskipun ada asesmen kognitif, tapi itu secara apa ya? Secara keseluruhan, secara umum gitu. Kalau untuk kelas 1 itu mengidentifikasi kognitifnya kalau mengidentifikasi warna, bentuk, fokus ke 6 kemampuan fondasi dasar yang ada di yang transisi PAUD ke SD yang itu seperti itu kognitif. Itu kan banyaknya sosial, nah ini non kognitif ini Bapak Ibu ya. Jadi psikologi sosial, emosi. Jadi kita kasih emoji ke anak-anak kalau pengalaman saya nih di kelas 1 Bapak Ibu ya. Karena anak-anak kelas 1 kan belum terlalu ini ya komunikasinya. Nah, ini biasanya saya menyebarluaskan ke orang tua untuk mengisi identifikasi gitu ya. Sejauh mana teman belajarnya, terus apa kegiatan apa yang dilakukan ketika mereka di rumah selain belajar, misalkan ada yang main HP juga, ada yang bermain sepeda gitu seperti itu, ada yang juga memang belajar gitu. Terus harapan orang tua menyekolahkan di sekolah itu pertanyaannya silakan itu Bu ya lagi itu yang biasa saya tanyakan. Terus hobinya apa, cita-citanya gitu. Nah kan kalau Google Form nih Bapak Ibu untuk orang tua kan tidak semua gitu ya. Nah, tapi saya tetap membagikannya. Nah, sisanya itu bagaimana? Sisanya ya kita diskusi di sekolah, wawancara ke orang tuanya. Jadi memang PPDB itu dimanfaatkan waktunya untuk mengidentifikasi gitu ya sejauh mana keadaan murid kita yang akan ini di tahun ajaran baru ya. Ini karena non-kognitif ini mengetahui kondisi keluarga kan sangat berpengaruh ya Bapak Ibu. Kondisi psikologis juga, sama kalau kelas 1 ya kemampuan fondasi itu kan ada 6 itu banyaknya sosial emosional, terus bagaimana keadaan ekonominya, terus banyak teman belajar sampai mainan yang suka dimainkan itu apa gitu ya. Biarkan melatih motoriknya berarti sejauh mana. Nah, diharapkan memang tantangannya di sini ada orang tua. Kalau misalkan ada yang jujur, ada yang baik-baik seperti itu. Nah, kita amati mungkin setelah beberapa bulan berjalan ke depan, kita amati Ibu, misalkan motoriknya dikomunikasikan. Waduh, lebih ya. Belajar. Iya. Gimana nih Bu? Itu Mau dilanjut apa?
Mungkin kita lanjut dulu ke materi berikutnya gitu ya Bu. Mungkin nanti Ibu dan Bapak sepenasaran apa dengan materi Ibu Ella gitu ya mengenai asesmen. Mungkin pertanyaannya kita tampung dulu, boleh Ibu dan Bapak ketik di chat ataupun nanti langsung dengan raise hand. Tapi nanti setelah materi yang kedua mungkin itu ya Bu ya. Ya silakan Bu, silakan. Ini terima kasih ya Bu. Tugas lain tuh ada pernah dikerjakan. Ya saya tutup aja berarti. Tugas lain tuh aku pernah dikerjakan. Baik, untuk pemaparan materi yang kedua yaitu mengelola raport kurikulum merdeka yang akan disampaikan oleh Ibu Meli Hermelia, SPD. Mangga Bu Meli dipersilakan. Terima kasih Bu Siti. Apakah suara saya terdengar Bu Siti? Alhamdulillah sangat jelas. Ya, maaf ya kalau soalnya di sini itu banyak terkendala sinyalnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-ibu, Bapak-bapak, guru hebat yang hadir pada room ini. Terima kasih saya ucapkan untuk Pak Tisna ya, saya diundang menjadi narasumber. Sebetulnya bukan narasumber ya Bu ya, kita berbagi ilmu saja, sharing. Kalau untuk narasumber sepertinya masih jauh gitu dari kata itu. Yang terhormat juga untuk pengawas kita Bapak Haji Atib, Bapak Aep, dan Ketua K3S Bapak Muksin, dan juga Pak Trisna. Terima kasih Pak Tris atas kesempatannya. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Meli Hermelia. Keseharian saya beraktivitas di SDN Padahuri, Kecamatan Kutawaringin. Saya mengajar di kelas 1. Pada hari ini saya dipercaya untuk memberikan atau berbagi ilmu bagaimana caranya mengelola raport kurikulum merdeka. Sebagai guru kita itu dituntut ya Bu ya, sekarang ini kita dituntut untuk gercep melek teknologi, terus belajar. Seperti halnya kita disebutkan dengan berbagai aktivasi. Setelah kita selesai dengan pengelolaan kinerja di PMM, sekarang mungkin ya minggu sekarang kita memasuki penilaian akhir tahun untuk anak kelas 1 sampai kelas 5, dan sebentar lagi kegalauan guru itu bertambah, yaitu bagaimana cara mengelola atau mengisi kurikulum merdeka. Sebetulnya untuk raport kurikulum merdeka itu hampir sama dengan raport kurikulum 13. Hanya saja di sini kita tidak dituntut untuk memasukkan nilai keterampilan. Yang jadi pertanyaan yang banyak bertanya, aplikasi mana yang harus kita gunakan untuk raport kurikulum merdeka? Pasti itu ya Bu-ibu ya. Nah, sebenarnya untuk aplikasi itu bebas-bebas saja, karena kita pun tidak pernah dikasih secara jelas ataupun resmi dari dinas sendiri atau dari Kemendikbud, Kemendikbud. Jadi untuk aplikasi silakan Ibu Bapak gunakan yang beredar. Nah, kemarin saya diminta oleh Pak Trisna itu, Mel pakai aplikasi Arasbe tidak? Karena yang saya lihat kebanyakan di grup-grup guru-guru bahkan se-Indonesia banyak yang menggunakan aplikasi Arasbe yang dibuat oleh guru hebat kita, yaitu Imade Rai Alis tentang mungkin izin share screen Bu Siti. Yang paling tahu meja paling depan. Enggak boleh. Oh gitu. Oh. Namanya emang harus komunikasi dengan orang tua kayak tapi ya buku paket karena tapi buku paket bahkan buku paket Sudah ada Bu Siti, sudah tampil, sudah tampil gitu. Nah, ini salah satu aplikasi raport kurikulum merdeka yang banyak digunakan di kalangan guru kelas 1 dan kelas 4. Bahkan ini se-Indonesia saya lihat ya Bu Siti ya. Nah, saya jelaskan sedikit untuk aplikasi ini
yang saya tahu itu ada 3 versi, Bu. Yang versi 2, versi 3, dan versi 4. Hanya memang kekurangannya, setiap aplikasi itu ada kekurangan dan kelebihannya. Untuk aplikasi Aras B versi 2 itu sebetulnya untuk bagian jumlah menit itu tidak bisa dirubah, kebanyakan kendalanya. Terus yang saya gunakan ini versi 3 2023, dan yang terbaru adalah versi 4 yang Pro, yang kebetulan itu khusus memesan dari Pak Alit Sentanonya. Nah, yang jadi permasalahannya, yang kemarin banyak mengeluhkan untuk Aras B ini, ibu-ibu, untuk Aras B ini, ketika kita mengeklik rapot akhir, banyak yang tidak bisa melanjutkan. Kenapa? Karena untuk versi 2 dan versi 3 itu ada masa kadaluarsanya, yang artinya sudah tidak bisa digunakan. Jadi kita tidak bisa meneruskan untuk mencetak rapot. Lalu bagaimana kita bisa mencetak rapotnya? Jadi aplikasi ini meskipun ada keterangan ketika mencetak rapot akhir ini, ada keterangan bahwa aplikasi ini sudah berakhir atau sudah kadaluarsa, sudah tidak bisa digunakan, ini masih bisa digunakan. Kenapa? Karena kita tinggal memasukkan saja kode aktivasi. Cara kita mendapatkan kode aktivasi tersebut, kita mengisi Google Form, itu kode ini banyak, jadi nomor aktifnya juga banyak. Kebetulan yang punya saya sudah masukkan kode aktivasi sehingga bisa digunakan kembali. Nah, seperti saya bilang tadi, setiap aplikasi itu ada kelemahan dan kelebihannya ya. Untuk kekurangan aplikasi Aras B ini, di sini untuk TP-nya itu, untuk kode aktivasinya bebaya, maksudnya gimana? Itu saya kurang bisa membaca. Untuk kode aktivasinya itu berbeda-beda, Ibu. Jadi meskipun ini sama-sama Aras B versi 3, akan tetapi ini semua Aras B ini mempunyai nomor seri, yang artinya kode aktivasinya pun berbeda-beda. Kode aktivasi diberikan oleh sang pemiliknya. Tapi kebetulan yang punya saya sudah melakukan aktivasi sehingga sudah bisa Untuk kode aktivasinya tidak berbayar, Bapak, tidak berbayar, karena kita hanya minta kode aktivasi itu dengan mengisi Google Form yang di link YouTube Pak Alit Sentani. Nah, untuk versi 3 ini kekurangannya itu TP-nya ya Ibu-ibu ya. TP-nya itu kita isi manual. Jadi tidak otomatis berubah. Kita buka. Nah, yang pertama kita buka, tapi sebelum kita buka pastikan aplikasi ini makronya sudah aktif. Apa tandanya makro aplikasi itu sudah aktif, maka akan ada bisa dibuka, tinggal klik. Yang pertama yang kita buka, yang pertama adalah identitas. Di sini identitas ada di sini ya. Di data utama kita klik profil sekolah. Di sini profil sekolah. Yang di sini kita, kalau misalkan ibu bapak sudah menggunakan aplikasi ini di semester 1, artinya ibu tinggal copy paste untuk semester 2. Jadi untuk profil sekolahnya tidak usah diisi karena sudah otomatis sudah terisi waktu semester 1. Tapi jika ibu bapak baru menggunakan aplikasi Aras B ini di semester 2, artinya ibu bapak wajib mengisi profil sekolah. Nah, di sini ibu ya, kita isi, klik dulu, kita isi SDN pada huruf, isi manual saja.
Nama sekolah pun sama. Pada huruf. Begitupun dengan NSS, NSS sekolah, NPSN sekolah, alamat di manual, kecamatan, kabupaten, sama seperti yang di kurikulum 13 tahun pelajaran 2024. Nah, seperti yang tadi saya bilang, untuk ini semester 1 ya Ibu ya, saya menggunakannya di semester 1. Nah, untuk semester 1, untuk TP-nya itu meskipun kita klik di sini ganti, kita ganti semester 2, TP-nya tidak berubah menjadi TP untuk semester 2. Jadi TP-nya itu masih tetap TP 1. Kepala sekolahnya kita isi website kalau ada, email, ini titik mangsa rapotnya, kelasnya kelas 1. Jumlah siswa di sini karena saya 25, saya klik 25. Jika ibu bapak lebih dari 25 bisa klik tanda panah ke bawah. Sesuaikan dengan jumlah murid ibu bapak yang ada di kan 27, tinggal klik 27. Maka akan berubah menjadi 27. Karena saya muridnya hanya 25 ke atas, maka saya klik yang 25. Fase A. Kalau yang ini sudah selesai, kita kembali. Ini bisa di data utama di sini. Oh, tidak bisa. Bisa ini, bisa juga kita menggunakan yang ini. Kembali lagi ke sini. Ini sudah selesai. Kenapa 88%? Karena ada yang tidak saya isi seperti website sekolah. Yang kedua, seperti biasa, sama seperti kurikulum 13, yaitu identitas siswa itu wajib ya Ibu, karena saya menggunakannya dari semester 1, maka saya tidak usah mengisi kembali. Sudah ada, Ibu tinggal isi di sini nomor induk siswanya, nomor induk sekolah, NSN siswanya, nama, di sini nama panggilan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin sama yang kesana seperti kurikulum 13. Yang perlu saya ingatkan di sini Ibu-ibu bahwa di Araspe ini kita tidak diperkenankan menggunakan klik kanan untuk copy paste. Sini ya. Karena klik kanan di sini tidak berfungsi. Nah, kita coba ya. Misalkan ini saya klik kanan. Nah, di sini ada peringatan klik kanan tidak berfungsi, artinya di sini kita tidak diperbolehkan menggunakan klik kanan untuk copy paste. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengcopy paste data tanpa klik kanan? Nah, misalkan di sini ya Ibu ya, di sini saya hapus dulu. Sebagai contoh, saya hapus. Nah, sini ada hapus. Saya hapus. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mengklik atau ini saja kita kembali lagi. Nah, bagaimana kita mengcopy paste data tersebut? Jadi di sini sudah disediakan fiturnya Bu. Misalkan kita mau mengcopy paste data dari aplikasi lain atau dari sini, kita tinggal blok yang akan kita copy paste. Jadi tidak menggunakan klik kanan. Kita klik yang data utama, alat. Di sini ada copy. Tinggal klik copy. Lalu kita pindah ke sini, misalkan kita mau pastenya di sini. Nah, di sini kita blok. Lalu kita data utama lagi, alat, sudah muncul ada paste, tinggal kita klik paste. Maka itu akan otomatis
pindah ya copy paste-nya, jadi tidak menggunakan klik kanan. Agama di sini sudah disediakan, tidak diperbolehkan atau diperkenankan mengisi sendiri karena di sini ada pilihannya yang ini. Yang ada tanda panahnya, tinggal kita pilih sesuai dengan agama yang ini diisi sampai akhir. Kalau sudah, kembali. Lalu kita langsung ke mapel dan bobot. Ibu-ibu di sini ada mapel dan bobot. Artinya di sini mata pelajaran yang diampuh selama kelas 1 itu ada pendidikan agama Islam, Hindu, Buddha, dan yang lainnya. Di sini ada pendidikan Pancasila. Banyak yang salah ya, masih menggunakan PPN atau PPKN, padahal sebenarnya yang betul itu adalah mata pelajaran pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, seni, pilihan, PJOK, bahasa Inggris, dan mulok. Nah, di sini yang ini sudah pasti ya semuanya sama. Nah, untuk seni itu opsional Bu, pilihan. Kalau misalkan ibu bapak di sini disediakan seni musik, seni tari, seni rupa, seni teater. Jadi sesuaikan dengan seni apa yang ibu ajarkan di sekolah. Kalau misalkan saya menggunakan 2 seni, yaitu seni rupa dan seni musik, bapak ibu tinggal klik di kotak ini, seni rupa dan seni musik. Kolomnya akan bertambah menjadi seni musik dan seni rupa. Kalaupun misalkan 4-4-nya Bapak Ibu pakai atau ajarkan, bisa klik semuanya. Maka akan terbuka. Karena saya hanya mengajarkan seni rupa, maka yang ini saya kosongkan, ini juga saya kosongkan, ini juga saya kosongkan. Maka yang tampil adalah seni rupa. Bagaimana yang di P5 ya? Ya Ibu ya, kalau P5 kalau misalkan ada waktu. Untuk pendidikan jasmani bahasa Inggris masih tetap. Nah, ini mulok. Untuk mulok disesuaikan berapa muatan lokal yang kita ajarkan. Di sini ada bisa 2, bisa 3, bisa 5. Kalau misalkan 5, maka kolomnya otomatis kita klik angka 5, maka terbuka kolomnya untuk 5 mulok. Kalau misalkan 4 atau 2, tinggal dipilih di sini 3, maka kolomnya akan tersedia 3. Karena saya hanya bahasa Sunda, maka saya klik angka 1 untuk bahasa Sunda. Kemudian untuk bobot nilai rapot, ini untuk penilaian rapot, ini diisi saja Ibu. Ini tergantung kita mau pilihnya yang mana, ini bisa 2, nanti otomatis ke nilai rapotnya juga berubah, atau mau 1, asal jangan dikosongkan ya, karena ini untuk penilaian rapot. Kemudian yang ini deskripsi rapot diawali nama panggilan siswa, ini juga opsional. Kalau kita klik berarti di rapot akhir, di deskripsinya itu diawali dengan nama panggilan siswa. Kalau misalkan kita tidak mau ada nama panggilan siswa di awal deskripsi di rapot akhir itu, kita bisa hilangkan checklistnya. Kalau mau kita bisa checklist di sini. Yang untuk rapot untuk yang merahnya. Nah, ini deskripsi rapot dan tentang rentang predikat. Ini bisa digunakan ataupun tidak, Ibu-ibu. Kalau yang ini digunakan untuk memberikan predikat di akhir rapot, di deskripsi rapot, yaitu misalkan kalau dulu K13 itu KKM ya Ibu-ibu, KKM, tapi kalau sekarang KKTP ini bisa direntang, bisa di checklist untuk menggunakan rentang, misalkan alif sudah cukup baik dalam PP-nya apa, kalau tidak digunakan juga tidak apa-apa, tinggal di ini. Ini kalau sudah selesai kita kembali karena masih panjang ya Ibu-ibu ya. Kemudian setelah itu lanjut ke TP. Nah ini TP, di sini ada mata pelajarannya. Untuk TP-nya kebetulan sudah saya ganti Ibu-ibu, jadi di sini disesuaikan TP-nya itu disesuaikan dengan yang sudah ada. Jadi kekurangannya itu di sini meskipun tadi yang di data utama kita sudah klik semester 2, akan tetapi untuk TP-nya tidak berubah otomatis menjadi TP semester 2. Ini tetap semester 1. Jadi bagaimana kita mengisi TP-TP-nya itu dengan cara kita isi manual saja.
Misalkan di sini pendidikan Pancasila, lingkup materinya untuk kelas 1 yaitu 2, yaitu cinta lingkungan sekitar, aku suka bergotong royong. Tapi kalau misalkan Bu Siti Rayu, ya kenapa Bu Siti, silakan. Siti Ida, mangga Ibu. Ibu mungkin kepencet, kita lanjutkan ya Bu karena masih panjang. Mudah-mudahan waktunya cukup sampai ke rapat akhir. Di sini kalau misalkan lingkup materinya lebih dari 2, ya jadi kita harus mengisi ulang buat TP-nya ya Bu, apakah ada yang otomatis atau tidak. Ya kalau yang versi 3 itu ada yang kita harus mengisi ulang secara manual. Kalau misalkan yang otomatis itu yang versi Pro Bu, yang versi 4 itu harus pesan dulu ke sang pemilik. Ada juga yang di versi 2 itu ada yang semester 2-nya, hanya kendalanya itu untuk siswanya itu banyak kendala tidak berubah dan kode aktivasinya sulit didapat. Tapi ini kembali lagi ya, Ibu mau pakai yang versi 2 atau versi 3 itu kembali lagi ke Ibu Bapak. Kalau saya sudah terlanjur versi 3 dari semester 1, jadi untuk ininya memang diisi manual. Kita klik manual, kita copy paste. Nah, ini disediakan, kita ambilnya lingkup materinya ada berapa di sini, silakan. Kalau 4 tinggal klik 4, gak diisi. Karena untuk pendidikan Pancasila itu semester 2 hanya 2 lingkup materi, maka kolomnya saya klik yang 2 saja. Untuk TP-nya ini sama ya, tadi diisi manual, di sini disediakan sampai 20 kolom. Kalau Ibu Bapak mau menambah TP-nya sampai 20 mangga. Kalau mau mengurangi juga mau 10 mangga, intinya jangan memperberat kita saja ya Bu ya, karena tugas kita itu masih banyak, jadi kita permudahlah semuanya. Nah, ini TP-TP-nya sudah saya ganti menjadi semester 2. Begitupun dengan bahasa Indonesia, di sini TP-nya saya isi 5, lingkup materinya 4. Matematika sama, ini sudah saya isi ya. Untuk TP-nya itu sudah yang punya saya sudah isi semester 2, TP yang semester 2. Kalau Ibu Bapak mau menambah menjadi 20, mangga silakan ditambah, tinggal diklik di kolom yang atas ini. Ibu mau menambah 22 lagi misalkan, tanggung ya 2 lagi kan. Ini bisa klik tombol yang di atas, maka disediakan 2 kolom untuk Ibu isi TP-nya. Tapi kalau Ibu mau mengurangi juga terlalu, saya nggak usah banyak-banyak, mungkin 10 saja. Enggak, kita klik yang 10, maka otomatis yang akan nilai, nanti input nilai 10. Dan saya sudah menginputnya sampai 18, maka saya klik yang 18 saja. Ini pun sama, seni musik. Untuk seni musik saya tidak isi ya Ibu, karena saya tidak mengajarkan seni musik. Seni tari juga saya tidak isi. Yang saya isi hanyalah seni rupa, karena kebetulan saya mengajarkan seni rupa. Ini diisi semua, dan yang terakhir untuk jasmani ada bahasa Inggris. Nah, yang ini mulok, ini juga sama Ibu, isi sendiri, saya belum sempat mengisinya. Jadi nanti diisi sendiri di sini, lingkup materinya, TP-nya juga di sini. Semuanya diisi, kita kembali. Untuk pendidikan agama pun sama Bu, ini sudah saya isi untuk agama Islam, sudah saya isi untuk semester 2. Kalau yang lainnya tidak ya. Kita lanjut. Kalau sudah semua ini diisi sampai dengan TP-TP-nya Ibu Bapak, mari kita input nilai. Bagaimana cara input nilainya di sini? Input nilainya di sini ya Ibu-ibu, ini saya sudah contohkan. Nah, di sini kita input, jadi nilai ini nilai TP. Jadi ketika kita selesai TP kita ulangan. Ketika kita selesai TP 1 selesai kita ulangan. Tapi itu kembali lagi ke Ibu Bapak mau setiap TP atau tidak. Jadi jangan jadikan beban ya Ibu-ibu ya, Bapak-bapak. Jadi mau 8 TP atau 5 TP mangga. Di sini TP-TP-nya tadi yang pendidikan Pancasila sampai 12. Ini lingkup
sumatif lingkup materinya. Sebetulnya ini bisa diisi, bisa tidak. Kita coba ya di sini ya. Misalkan alif. Nah, di sini. Nah, kelebihannya ini bisa untuk nilai sama pun bisa diisi ya Bu ya. Misalkan alif TP1-nya misalkan 76, TP2-nya 70, TP3 misalkan 78. Ini 80. Ini 85. Misalkan ini contoh ya Bu ya. 74. 70. Yang ini 70. Ini juga 70. Ini sampai 75 sampai TP12. Ini mau diisi yang untuk lingkup materi mau diisi mangga Ibu, yang enggak juga tidak apa-apa sebetulnya ya. Nah, ini akan muncul di sini nilai akhir sumatif tujuan pembelajaran. Jadi ini rata-rata dari TP yang sudah kita isi. Kalau yang ini diisi saja sumatif akhir semester. Mungkin yang sekarang ya Bu, nilai PAT-nya kita isi misalkan 78. Ingat Bu, abis Ini itu sudah ada. Kalau misalkan ini tidak diisi, yang ini tidak akan muncul. Sorean kata orang-orang akan muncul. Kamu ke 5.000. Ini sudah menjadi nilai sambal, sayur sambal gitu. Jadi ini untuk Bu diisi tidak diisi mangga Bu, kalau memang ada, kalau tidak diisi pun tidak apa-apa karena nilai rapot akan muncul. Kalau untuk sumatif akhir semester ini diisi saja tes. Kalau misalkan Bu kan ada PTS, misalkan saya mengadakan PTS dan PAT. Mungkin untuk PTS kita isinya di non-tes saja Bu. Nah, misalkan begini ya, kita isi di non-tes saja, ini akan berubah. Di sini bedanya untuk kurikulum Merdeka, kita tidak diwajibkan harus mengisi atau tidak ada kolom untuk mengisi nilai keterampilan. Yang diisi hanya nilai pengetahuan saja. Nah, ini deskripsinya Ibu-Ibu. Jadi yang muncul di deskripsi itu ini untuk nilai TP tertinggi dan yang sebelah sini. Nah, yang sebelah sini ini untuk nilai TP yang terendah. Seperti yang tadi di data utama ya Bu ya, yang profil, bahwa apakah kita mau menggunakan nama panggilan anak di awal deskripsi ini. Tadi menggunakan ya saya centang, jadi ini muncul alif. Kalau misalkan kita tidak mau ada nama panggilan, nanti yang kembali ke data utama yang di atas bisa dihilangkan centangnya. Ini Bu, kalau sudah sampai sini, apakah ini bisa dirubah? Ini bisa dirubah untuk deskripsi awalnya yang ini kan menunjukkan penguasaan baik dalam yang baik dalam menunjukkan sikap antusias, sikap menerima, berempati, upaya sikap peduli terhadap kondisi. Nah, kalau misalkan tadi menggunakan rentang predikat, maka di sini akan muncul kata cukup, baik, di sininya Aldi sudah baik dalam menunjukkan penguasaan yang baik, atau di sininya Aldi kurang dalam menunjukkan. Nah, itu untuk kalau kita menggunakan rentang predikat di data utama tadi. Tapi kalau kita tidak menggunakan rentang juga tidak apa-apa, maka tampilannya akan seperti ini. Kita kembali. Ya Bu Meli, hapunten, ini terjawab. Ya, sudah. Oh iya Bu, sebentar saya percepat sedikit ya, biar 300 kalau sudah Mas. Kita close, diisi semua TP-nya Bu, semua sama TP-nya diisi. Yang ini ekstrakurikuler, yang ini seperti biasa diisi karena kita pramuka, maka kita isi pramuka semuanya. Untuk deskripsi pun kita isi manual, misalkan Aldi sudah hafal Dwi Dharma dan Dwi Satya, dan untuk yang lainnya juga diisi. Kalau sudah, kita teruskan catatan guru. Nah, ini seperti kembali ya waktu kita manual gitu mengisi rapotnya ditulis. Ini pun sama. Untuk catatan guru ini
diisi manual sesuai dengan perkembangan anak atau perilaku anak. Ini kita yang mengisi ya Ibu. Kita klik, absensi pun sama diisi seperti biasa. Ini keterangan naik tidak naik di sini ada. Di sini tinggal klik. Kalau naik berarti kita klik ya, kalau tidak mungkin ya, pasti naik semua. Di sini semua naik, kita kembali home. Nah ini di sini rapot akhirnya Bu. Nah rapot akhirnya di sini ya. Kalau misalkan ini sudah kadaluarsa, maka tampilannya di sini akan tidak bisa digunakan. Karena saya sudah memasukkan kode aktivasi, maka saya sudah bisa menggunakan. Ini rapot akhirnya Ibu. Seperti ini. Nah, ini nanti ada muncul ya. Kalau misalkan di sini seni rupa ya, kalau kita misalkan menggunakannya dua atau mengajarkannya dua seni rupa, seni musik dan seni rupa, maka kita tinggal klik yang kedua, maka akan muncul kolom 2 di sini ya. Di sini seni rupa dan sini seni musik. Yang di data utama tinggal klik, kita centang yang seni musik, maka akan tampil seperti ini. Kalau misalkan cuma satu, kita kembali supaya menghemat kertas ya, kita klik satu saja. Ini pun sama yang muatan lokal, kalau lebih dari satu tinggal diklik yang ini. Kalau misalkan satu saja kita klik ini. Begitupun dengan ekstrakurikulernya. Nah ini tampilannya di sini sudah tertera naik dan tidak naik. Rankingnya pun sudah tertera di sini. Kalau misalkan kita mau menggunakan rankingnya itu mencantumkan dari 1 sampai 10 mangga. 1 sampai 25 juga mangga, telangkung ibu-ibu. Dan yang terakhir Ibu di sini piagam Bu. Nah, untuk reward anak-anak kita tidak usah lagi memikirkan piagam ya Bu. Untuk reward anak-anak di sini sudah disediakan. Jadi tinggal dicetak saja. Abdi mau jantan lah. Dicetak saja ini ya Bu ya. Nah mungkin tinggal bakso, sudah habis ya Bu waktunya ya. Iya Bu. Segerahan bakso. Mungkin satu lagi ya untuk ini nih. Ini grafik sudah ada. Di atas di WA, ini dan rekap nilai di juga telepon. ini sudah ada, nanti muncul nilainya di sini, rankingnya juga. Tapi kita WA nanti pilih naraskeun ke jantan ya. Yang bakso. Mungkin untuk mengupas rapot itu tidak cukup waktu setengah jam ya. Oke, Bu, kita kembali. Nah, yang ini terakhir yang sering dipusingkan oleh guru itu mengisi buku induk. Padahal sebenarnya kita tidak usah mengisi. Di sini sudah ada buku induknya. Tinggal kita print out saja. Mungkin untuk rapot itu cukup ya Bu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan mungkin bisa japri atau di grup. Untuk rapot project P5, maaf Ibu, waktunya sudah habis. Mungkin lain kali kita bahas untuk rapot project ini. Terima kasih Siti. Maaf waktunya sudah lebih. Saya akhiri untuk berbagi ilmu ya, bukan presentasi, berbagi ilmu cara mengisi rapot kurikulum mereka. Saya tutup dengan pantun, boleh Bu Siti? Boleh. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa chat di grup ya Bu ya. Maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Dua materi telah tersampaikan oleh Bu Ella dan Bu Meli. Selanjutnya saya buka sesi pertanyaan ya. Tadi ada yang masih mengangkat tangannya Ibu Siti Ida Rahayu ataupun yang lainnya gitu. Ada yang ingin bertanya, boleh. Silakan. Ibu Siti Ida, Mama, mangga. Tapi ya tetap punya dari kalaupun tidak bisa berbicara langsung boleh lewat chat, nanti saya coba bacakan untuk dua materi yang tadi ya Bu Bapak. Yang pertama itu materi mengenai asesmen, kemudian yang kedua itu materi mengenai rapor kurikulum Merdeka.
Nah, ini siapa? Yang tinggal kayak Oh, ini mah kalau boleh tolong minta nomor Bu Meli katanya. Kenapa Bu nggak tanya di sini aja? penasaran. Boleh ada di grup ya Ibu ya, kalau nomor saya ada di grup. Ada di grup Kayak ya. Kunci aku. Tapi kan kakak kalau keselat itu Oh ini ada pertanyaan dari Bu Winda Marliana sebagai pengganti apresiasi pemeringkatan, bolehkah ada referensi yang lain mungkin ya Bu Meli? Ini pertanyaan untuk Bu Meli ya. Apa? Bagaimana Bre? Sebagai pengganti ya untuk apresiasi itu bisa diganti dengan yang lain. Itu sih boleh-boleh saja, bisa diganti dengan yang lain, itu tergantung kitanya saja. Untuk piagam gitu ya, seperti misalnya itu kan piagam misalkan untuk ranking 1 sampai 3 kita lengkapi dengan foto, itu buat anak itu sungguh-sungguh apa ya, antusias gitu, bangga kalau dia mendapatkan apa namanya, piagam penghargaan gitu ya Ibu ya. Seperti kita kalau dapat piagam penghargaan itu rasanya bangga, bahagia begitu dengan anak. Tapi kalau misalkan dengan benda lain itu boleh-boleh saja, mangga, itu saya serahkan kepada Ibu Bapak, disesuaikan saja Bu, mungkin itu. Ya, jadi Bu Winda untuk apresiasi itu disesuaikan saja. Begitu Bu Winda, bagaimana? Ada lagi pertanyaan yang lain untuk materi yang pertama boleh, yang kedua juga boleh. Ini katanya habis waktu untuk jawab pertanyaan saya. Ibu pertanyaannya apa Bu Saida? Boleh sekarang lah bertanya. Boleh, masih ada waktu sedikit lagi. Ya daripada nanti di WA mending langsung kan. Ya nanti ya. Tapi tidak apa-apa Bu, silakan saja. Kalau memang ada pertanyaan atau ada kesulitan, kita bisa sharing juga. Bu itu sarang ikan mas. Ya, mangga Ibu Bapak. Tidak ada yang penasaran untuk materi yang pertama ini? Sarang mas. Ibu. Nah, ini ada Ibu lah. Bu Yanti. Saya bacakan ya. Bu, rapot yang sedang saya isi belum aktif. Apakah saya harus menghubungi nomor yang tertera pada rapot tersebut? Nah, itu Bu Oh Meli. iya, itu yang namanya kadaluarsa ya Bu ya. Karena kita kan mendapatkannya dari yang lain juga, share-share gitu. Ya, itu kalau misalkan pas kita klik yang tadi rapot, cetak rapot itu tidak bisa dijalankan, artinya aplikasi itu sudah kadaluarsa. Tapi itu masih bisa digunakan. Kita tinggal isi Google Form. Nanti mungkin saya kirim ya Bu ya, Google Formnya di grup, nanti Ibu isi Google Form-nya di sana juga lihat juga di aplikasinya nomor serinya Bu, nomor serinya berapa, biasanya bersampingan ya nomor seri, ketika kita klik itu ada peringatan, di bawahnya ada oke, tinggal kita klik oke. Nah Ibu tulis saja nomor serinya, di sebelahnya itu kita harus memasukkan kode aktivasi supaya bisa digunakan kembali. Jadi nanti Ibu masuk ke link Google Form, minta kode aktivasinya dengan mencantumkan nomor seri. Nanti Ibu diberikan link aktivasinya Bu. Mungkin nanti saya cari dulu linknya. Nanti saya share di grup untuk link Google Form minta aktivasinya. Seperti itu Bu Yanti. Bagaimana dengan jawabannya? Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Kurang atau bagaimana? Ini ada katanya perankingan ya. Kurmer tidak memakai ranking katanya. Jadi sebetulnya memang ya bukan hanya kurmer, untuk kurikulum 13 juga sebetulnya bisa digunakan, kita cantumkan ranking. Untuk semester 1 memang saya tidak mencantumkan ranking karena untuk kelas 1 itu kita kan belum pas lah untuk memberikan peringkat. Jadi untuk pencantuman peringkat itu mungkin
opsional ya Bu ya, terserah kita mau mencantumkan enggak, tidak juga tidak apa-apa. Mungkin itu saja. Kita tidak cantumkan di rapot di rapot kurikulumnya, itu tidak apa-apa. Mau mencantumkan juga silahkan. Jadi di rapot tadi itu opsional ya Bu ya. Kalau kita mau mencantumkan, tinggal diklik saja untuk peringkat. Kalau misalkan tidak, berarti tidak usah Ibu. Jadi itu tergantung kita saja. Mungkin ada lagi atau sudah beres? Ini ada Bu Meli. Oh ya, mangga. Bu Munung Murniasari izin bertanya, kalau aplikasi Raporna bisa didapat dari mana katanya Bu? Untuk aplikasi rapotnya itu Bu, itu kan banyak ya share. Cuman saya kasih tahu kalau misalkan ada kemarin juga ada yang share untuk aplikasi terbaru yang 2024 itu Aras B. Itu Aras B Pro namanya, itu versi 4 yang terbaru. Hanya saja itu tidak bisa kita gunakan karena kita tidak bisa mengubah data profil sekolahnya. Karena itu sudah permanen ya Ibu ya. Jadi kalau misalkan untuk kita yang tidak pesan, kita bisa menggunakan yang saya pakai ini versi 3 Ibu. Kalau Ibu belum, ya itu kendalanya itu banyak, yang kendalanya itu tidak bisa melanjutkan karena terbentur dengan harus memasukkan kode aktivasinya itu. Jadi kalau memang Ibu membutuhkan, bolehlah saya bagi di grup, Ibu tinggal ganti profil sekolah sama data siswanya saja. Untuk TP-nya sudah saya sediakan. Mungkin yang tidak saya sediakan seni musik ya, seni musik, seni tari, dan juga bahasa Sunda belum saya isi, belum sempat saya isi. Mungkin itu saja. Ada lagi atau sedikit menambahkan Bu mengenai itu yang Permer itu tidak pakai ranking ya. Ya. Saya sempat tergelitik juga gitu ya. Memang benar ya Ibu Winda, di Permer ini memang sudah tidak ada ranking lagi gitu ya, betul sekali. Karena memang sih itu tujuan awalnya kita itu untuk membuat ranking ini kan memotivasi anak gitu ya awalnya itu. Tapi setelah adanya beberapa penelitian itu ranking itu sebenarnya banyak dampak negatifnya. Contohnya apa? Misalkan kita memperingkatnya 1 sampai 10. Kalau misalkan di kelas itu ada 40 anak, nah bagaimana upaya 30 anak yang sisanya itu apakah tidak dihargai gitu ya oleh seorang guru gitu ya. Karena di kurikulum Merdeka ini memang fokusnya itu ke upaya siswanya. Yang penting mereka tidak stagnan di tempat, jadi ada ada progres, ada perkembangan gitu ya. Memang tadi menjadi opsional juga ya seperti kata silahkan, karena di lapangan yang saya rasakan juga ketika orang tua itu datang ke sekolah membagi rapot itu pasti yang ditanyakan ranking gitu ya. Nah mungkin ini mah yang saya lakukan gitu, tidak dipublikasi. Nah itu untuk ke ininya saja, ke orang tua gitu ya, ke orang tua untuk sebagai bahan evaluasi mereka gitu, seperti itu. Nah terus referensi apresiasi kepada murid, nah itu bisa dalam bentuk misalkan pedulinya itu tadi karena berawal dari adanya kekuatan gitu ya, kekuatan murid. Jadi sebisa mungkin di kurikulum Merdeka ini sebagai guru kita melihat hal positif yang ada di diri anak itu apa saja. Nah nanti kita beri apresiasi gitu. Terus ketika kita lepas dari misalkan ranking juga ini, ketika lulus dari kelas 6 ataupun SMP, SMA, ketika masuk ke perguruan tinggi itu kan ada jauh rapot juga gitu. Jadi itu tetap pasti dilema ya untuk sebagai guru. Kalau untuk apresiasi itu tidak ada batasan. Kalau yang saya lakukan memang pertama itu jadi kalau saya nih teman terbaik itu didapat dari mana? Ketika saya ini bertanya ke anak-anak, menurut kamu teman yang paling baik itu siapa? Nah ketika muncullah anak-anak nama gitu ya. Nah yang paling banyak itu seperti itu saja mungkin Bu. Terima kasih.
Memang betul ya untuk apresiasi itu. Jadi untuk seperti tadi kan ada piagamnya. Jadi untuk piagam itu tidak harus tercantum piagam penghargaan ranking, enggak ya Bu ya. Apalagi untuk kelas 1 mungkin untuk apresiasinya itu misalkan Aldi sebagai murid paling rajin tahun ini. Mungkin jadi setiap anak bisa mendapatkan piagam itu sesuai dengan peningkatan atau sikap apa yang sudah mulai berkembang atau meningkat di diri anak itu bisa kita cantumkan di piagam tersebut. Jadi buat anak itu meskipun hanya tulisannya paling rajin, disiplin, nah itu sudah reward buat anak itu bahagia karena apalagi di piagam itu dicantumkan nama foto anak tersebut. Jadi itu seperti apresiasi buat anak itu sungguh-sungguh bangga. Jadi tidak harus selalu yang mendapatkan piagam itu untuk ranking 1 dan 2, 3 itu tidak ya Bu ya. Jadi seperti saya bilang opsional, pintar-pintar kita saja. Mungkin itu saja Bu Siti. Baik, Bu Meli mungkin bisa dibuka kameranya biar Ibu dan mangga. Bapak tahu yang mana Bu Meli ini. Oh iya Ibu Bapak untuk absen nanti dikirim melalui chat ya pukul 12.30. Jadi jangan. Nah ini dia Bu Meli. Ibu dan Bapak ini Bu Meli pemateri kedua kita. Terus katinggal nama terang pengen anu mana anak baru pertama. Mangga Ibu dan Bapak pilih aya pertarosan deui diantos. Mana di tadi tehnya Mama Ida, Ibu Ida, Bu Siti Ida mengacungkan tangan tapi tak ayanya. Soalnya sampai kebeleng banget gitu Bu. Biasanya kuning gitu. Kayak itu kemarin nyari itu mah kekurangan naon gitu. Ibu dan Bapak jadi boleh tidak hanya untuk bertanya ya, siapa tahu Ibu dan Bapak ada yang lebih berpengalaman, boleh berbagi ilmunya. Kami tunggu. Tapi jangan istilahnya jadi menjalankan orang soalnya saya kekarangan sampai. Nah ini Ibu Siti Ida ya masih angkat tangan tapi belum bersuara ya Bu Meli. Kepencet atau masih bingung. Kan kurang bisa gitu. Nah kamu udah kan pokoknya makan. Gimana Ibu dan Bapak ini teh? Tidak ada yang penasaran lagi? Penasaran Bu Meli tinggal di mana mungkin? Saya mah tinggal di Soreang. Orang Soreang. Jangan seorang Kendari. Sudah tentram Bu, tidak penasaran. Kamar yang mewah. Saat orientasi. Iya Bu. Mungkin sudah ada gambaran sepertinya Bu Siti mungkin iya jadi intinya tidak usah dibawa pusing ya. Iya jadi kalau bahasa Sundanya mah kita harus berani ngoprek gitu seperti hanya saya jadi untuk versi 2 ini kekurangannya versi 3 ini kita oprek saja, kita gabungkan supaya kita tidak pusing gitu. Jadi memang guru sekarang itu harus belajar, tidak boleh berhenti belajar gitu ya. Karena tuntutan zaman juga, tuntutan pekerjaan juga. Nah ini ada pertanyaan nih, masih dari Bu Nunung. Kalau rapot P5-nya bagaimana katanya Bu Meli? Iya rapot P5-nya dengan waktunya sudah habis Ibu, jadi panjang ya seperti saya bilang. Mungkin ada ini 10 menit lagi. Cukup nggak?
Untuk P5-nya nanti saya mungkin di grup aja ya Bu ya. Nanti saya buat referensinya, ada di sini yang mengirimkan contoh-contoh P5-nya, nanti saya kirim di grup. Karena saya juga untuk P5 masih belajar Bu, masih belum begitu paham, masih otak-atik, jadi belum paham 100% gitu Bu. Jadi saya masih harus belajar lagi untuk P5-nya. Iya, emang banyak pertanyaan ini mengenai rapor P5-nya sih Bu yang penasaran. Iya P5 ya, karena sekarang ini kan raportnya jadi 2 ya, untuk yang untuk akademiknya dan juga untuk rapor P5. Ya boleh diulas sebenarnya Bu, mumpung masih ada waktu. Ya. Kalau pengalaman saya itu kan rapor P5 itu ada yang bisa di akhir tahun ajaran ini langsung. Nih, kalau saya kemarin itu pada semester 1 itu membagi itu satu tema udah ada. Nah jadi sekarang tinggal satu lagi itu pas akhir tahun ajaran. Memang itu kemarin kebetulan aplikasinya sama, kita ngobrol aja Bu sambil menghabiskan waktu ya. Ya mungkin tuh Bu Ella ya sudah ada gambaran Ibu Ella. Sambil diskusi ya. Nah itu kemarin tantangannya itu ketika membuat deskripsi di P5 itu sendiri. Jadi sih yang menjadi kekuatan dari anak tersebut gitu, karena kemarin saya itu semester 1 kebetulan kan kelas 1 ya Bu, temanya itu topiknya itu mengenai antara kebutuhan dan keinginan. Nah itu, jadi grade anak ketika deskripsi memang benar-benar harus menjadi jadi harus present gitu, hadir seutuhnya teh bener anak-anak teh kekuatannya apa, harus ada punya catatan gitu misalnya. Kami Bu Meli kumaha atos atanapi hanya di akhir tahun ajaran ya? Ya kebetulan saya hanya di akhir tahun pelajaran saja, karena jujur ya masih sama seperti ibu-ibu yang lain, masih meraba-raba gitu. Semester 1 saya mengambil topiknya itu karena di sini kan di gunung ya Bu ya banyak tanaman tanah singkong, jadi saya ambil topiknya kemarin tuh makanan dari bahan singkong adalah makanan kegemaran, karena anak-anak sekarang kan sudah mulai tidak tahu makanan tradisional yang dari singkong. Tapi untuk raportnya belum saya bikin Bu, jadi baru sekarang saya bikin, jadi masih belajar, masih meraba-raba. Untuk deskripsinya memang betul itu, untuk pengisian deskripsinya itu harus benar-benar gitu, jadi teliti setiap anak itu apa kemajuan apa yang diperoleh anak dari topik tersebut, dimensi apa yang sudah dapatkan atau dikembangkan di P5 yang kemarin itu. Jadi saya belum bisa berbagi untuk P5, mungkin ada yang lebih mengetahui, lebih paham. Untuk deskripsi sekarang itu ada AI ya, PMM juga ada itu, jadi membantu, benar teknologi itu banget membantu gitu. Tapi harus disesuaikan dengan memang benar-benar keadaan siswa sebenarnya gitu. Karena setiap anak itu pasti beda ya. Iya, yang jadi PR itu seperti itu. Nah keperluan Kenapa? Contohnya ada tidak gitu, jadi sebenarnya ibu dan Contohnya nanti saya share. Abdi teh Bu, ini kendalanya yang aras B-nya itu enggak ini Bu, yang kemarin itu enggak apa, kagak buka minta kode aktivasi, tapi saya coba buka dulu ya sebentar. Tapi harus sambil nunggu ya, soalnya ini laptopnya aduh Masya Allah gitu, soleh gitu, soleh. Saya kesabaran. Ya, menjadi rapat untuk bersama satu. Tuh itu Patris? Ayah. Itu Purabana. Nah, ya Kak, Ibu pasti masuk? Masih. Wah. Saya masalah. Aduh, masuk. Nah, mengakhiri rapat. Ada yang pas kamu masih pada mau ikut masuk. Tutup. Tutup ibu. Tapi memang tujuh nyari sih bukan harus pamit ada apa? Dan dia mengakhirinya. Kamu kami nanti tutup. Tapi masih jawab.
Mau Patrisna juga kata dia Masih akhir. bukan rapot masukan aku kan. Rapot Iya, rapot kita buat rapot sana. Oh, berarti mah. Langsung thread. Papa Trisnawe mana itu nah?